Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan semangat, sukacita, dan diberkati Tuhan walaupun situasi begitu sulit sedang kita alami hari ini. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya memberikan judul untuk kita renungkan bersama-sama. Apakah kematian karena virus corona itu menakutkan? Apakah kematian karena virus corona itu menakutkan? Kematian selalu membawa kepada duka, entah kita yang ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, atau kita pergi menghibur orang yang sedang berduka, atau yang akan menghadapi kematian itu adalah diri kita sendiri. Hari ini kalimat yang saya dengar, kalau kita mendengar di beberapa tempat, kalimat-kalimat ini mungkin kita jumpai. Kalau bisa jangan sakit, karena kalau sakit selalu diidentikan dengan jangan-jangan yang sakit itu kena virus corona. Atau kalau kita sedang bertemu dengan orang, seringkali juga kalimat ini muncul, kalau bisa jangan meninggal pada masa sekarang. Karena apa? Jangan-jangan yang meninggal karena virus corona. Seringkali stigma buruk ini diungkapkan atau disampaikan oleh orang-orang tertentu terhadap pasien daripada virus corona. Konsep inilah yang menambah ketakutan manusia sekarang. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat data dari Januari, dari 1 Januari sampai 25 Maret 2020, memang yang tertinggi itu masih aborsi, yaitu sampai kepada 9 juta sekian orang yang meninggal karena aborsi. Tetapi hari ini saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa data kematian karena virus corona semakin bertambah. Kalau kita lihat di layar ini, pada minggu yang lalu, pada hari Kamis 30 April 2020, saya pernah mengupdate data kematian di Indonesia, yaitu 792 orang. Di dunia 231.312 orang. Tapi hari ini 9 Mei 2020, di Indonesia bertambah menjadi 959, berarti ada 167 orang. Kemudian di dunia menjadi 275, 81 orang, penambahan 44.000 sekian. Saudara sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, kematian terus bertambah. Kita melihat bagian ini, dan saya ingin menunjukkan salah satu video yang sekarang juga kita ketahui bagaimana pemakaman terhadap virus corona. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, sampai hari ini kita mengetahui bahwa dunia kedokteran belum dapat menemukan dan menciptakan obat anti mati. Artinya bahwa semua manusia akan mengalami kematian, hanya caranya yang berbeda. Sejak lahir kita ke dalam dunia ini, kita harus mempersiapkan diri kepada kematian
kita. Apa yang Alkitab katakan tentang kematian? Saya akan membaca dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Mazmur 89 ayat 49. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Intinya adalah bahwa semua kita akan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti yang harus kita ketahui hari ini. Ada 3 kematian ingin saya jelaskan. Yang pertama disebut dengan kematian rohani. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka melanggar ketetapan Allah dan jatuh ke dalam dosa, maka manusia harus mengalami kematian rohani. Kematian rohani artinya terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah, atau dengan kata lain terpisahnya roh yang ada dalam diri manusia ini dari Allah. Itulah disebut dengan kematian rohani. Lalu hal yang kedua, kematian jasmani. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Artinya, kematian jasmani, terpisahnya roh dari tubuh manusia. Yang kita ketahui sekarang, kalau orang sedang dalam posisi sekarang meninggal, baik itu karena virus corona atau penyakit yang lain, orang tersebut dikatakan mengalami kematian jasmani. Lalu yang ketiga, kematian kekal. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya, kematian jasmani bukan akhir segala-galanya. Ada penghakiman setelah kematian. Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, kematian kekal adalah terpisahnya roh dan tubuh manusia dari Allah selama-lamanya. Itulah 3 jenis kematian. Apa yang ingin saya katakan kepada kita pada hari ini? Ingatlah bahwa tidak ada usia yang ideal untuk suatu kematian. Semua usia dapat menjadi ideal bagi kematian. Ada orang yang ideal di 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin sampai 100 tahun. Inilah usia ideal bagi setiap orang ketika seseorang mengalami kematian. Apa sikap kita hari ini? Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan yang pertama yang menjadi perenungan kita. Kematian bukanlah suatu yang menakutkan bagi kita. Mengapa? Kalau Bapak Ibu saudara sekalian pernah mendengar cerita tentang di Korea Selatan, itu ada yang disebut dengan sekolah kematian. Sejak tahun 2012, begitu banyak orang yang melakukan kegiatan ini. Mereka mendekatkan diri dengan kematian, bahkan ingin mengalaminya. Jadi dikatakan dalam cerita tersebut bahwa mereka menjadi mayat selama 1 hari. Seperti gambar ini, menjadi mayat selama 1 hari dalam peti mati dengan menggunakan pakaian kematian. Apa tujuannya? Saya melihat ada 2 tujuan yang penting. Yang pertama, ada orang yang sedang merencanakan ingin bunuh diri, yang stres, depresi karena masalah. Akhirnya mereka berubah, memaksimalkan hidup mereka lebih baik lagi. Hal yang kedua, mereka menghargai hidup mereka ketika mereka diberi kesempatan untuk
diberikan umur lebih panjang. Itu selaras dengan apa yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kematian menakutkan, tidak mungkin Paulus katakan kematian itu sebuah keuntungan. Mengapa dikatakan untung? Karena kita terlepas dari penderitaan di dunia ini, lalu kita akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Amin, saudara. Lalu hal yang kedua, apa yang patut kita renungkan? Setialah beribadah kepada Tuhan dan lakukanlah sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Karena apa? Semua kita akan dihakimi. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan. Selama kita ada dalam dunia ini, mari kita bekerja dengan giat, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena pada suatu kali kelak kita akan menerima mahkota kehidupan tersebut. Hal yang ketiga, menyadari tempat tinggal yang sesungguhnya ada di sorga. Kalau saya bertanya kepada kita hari ini, adakah tempat yang aman di dunia ini hari ini? Tidak ada yang aman. Saya mau katakan bahwa tempat tinggal kita di surga yang kekal. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yesus pergi naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Di mana Dia berada, kita pun akan ada. Itulah iman saya dan saudara hari ini. Rinduκah kita tinggal di surga? Saya percaya semua kita akan merindukan hal yang saya katakan ini. Jika hari ini kita dikhawatirkan, kita ditakutkan dengan wabah virus corona, dan mendengar informasi, bahkan melihat bagaimana orang yang meninggal karena virus ini, begitu membuat kita sedih sebagai keluarga, tidak bisa melihat, bahkan mungkin tidak bisa dapat hadir dalam pemakamannya, seperti video yang tadi kita perhatikan. Apakah yang ingin saya katakan? Saudara sekalian, tubuh manusia memang harus kembali ke tanah karena kita berasal dari debu. Yang penting hari ini pastikan bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sedang antri, tapi antri acak. Semua kita menunggu hari kematian kita. Yang terlebih penting hari ini, persiapkan diri kita. Bagaimana ketika kita dipanggil oleh Tuhan? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Kematian adalah jembatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Sebab itu, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena pada waktu kita meninggal, kita bertemu dengan Tuhan selama-lamanya, asalkan kita percaya kepadanya. Kiranya pada hari ini semua kita meresponi firman Tuhan ini dengan berkata, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, kita tidak takut dengan situasi yang ada. Sampai kepada melihat situasi kematian pun, hari ini kita berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita, dan saya percaya kita semua akan diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.